Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Rida. Mohon izin untuk menyampaikan overview case 1 blok neurobehavior system, case 1 mengenai migrain. Oke, kita langsung saja ke kasusnya langsung. Nah, jadi di kasus pertama ini diceritakan bahwa ada pasien datang ya ke klinik gitu. Kemudian diperiksa, kemudian beliau mengeluhkan dengan keluhan utama nyeri kepala berdenyut di kepala sisi kanan sejak 1 hari yang lalu. Nah, jadi dia tuh datang dengan membawa keluhan utama berupa sakit kepala berdenyut dan 1 hari yang lalu. Nah, kenapa sih bisa terjadi nyeri kepala? Jadi nyeri kepala ini disebabkan karena vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah diakibatkan karena adanya peningkatan tekanan intrakranial yang ketika pembuluh darahnya itu melebar berdilatasi, tekanan intrakranial juga ikut meningkat, itu akan menekan area dura mater. Nah, di dura mater ini terdapat reseptor nyeri, yaitu nociceptor, sehingga timbullah sensasi nyeri. Kemudian karena 1 hari yang lalu berarti ini sifatnya masih akut. Nah, jadi sebetulnya dari sini tuh nyeri kepala itu sebetulnya kita harus memikirkan beberapa hipotesis, di mana banyak sekali hipotesis yang berhubungan dengan nyeri kepala seperti migrain, kemudian TTH atau tension type headache, kemudian yang ketiga tuh cluster headache atau mixed headache, atau bisa aja vertigo, atau mungkin bisa aja epilepsi. Intinya tuh penyakit-penyakit yang berhubungan sama nyeri kepala tuh apa aja kayak gitu. Ya, selanjutnya dari riwayat penyakit sekarang, intensitasnya tuh dirasakan sedang hingga berat dan nyerinya tuh semakin memberat dengan aktivitas. Nah, tadi nyeri itu terjadi karena adanya peningkatan tekanan intrakranial yang menekan dura mater, sifatnya itu progresif. Nah, jadi dia tuh nyerinya tuh semakin nyeri saat beraktivitas berat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan saat beraktivitas berat, otomatis tubuh tuh kan metabolismenya lebih banyak ya. Pasti membutuhkan suplai oksigen lebih banyak, yang pada akhirnya jantung ini berkompensasi dengan cara ditingkatkan denyutnya, dan akhirnya tekanan darah sistemik meningkat. Tekanan darah sistemik meningkat, akhirnya ya timbullah intensitas nyeri yang lebih ketika aktivitasnya lebih berat. Kemudian pasien juga mengeluhkan nausea, fotofobia, dan fonofobia. Jadi terjadinya penekanan saraf nociceptor atau reseptor nyeri yang disebabkan karena adanya suatu pengeluaran mediator inflamasi yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi ekstrakranial yang akan menekan saraf nociceptor, dan impuls ini akan dikirimkan ke superior salivatory yang akan menyebabkan nausea atau muntah. Lalu impuls juga akan dikirimkan ke cortex auditory lobus temporal yang menyebabkan jadinya fonofobia, jadi kayak gangguan di pendengaran. Selain itu juga akan dikirimkan ke cortex visual lobus occipital yang akan menyebabkan jadinya fotofobia. Terus dari RPD-nya tidak ada riwayat pernah stroke ya. Berarti gejala pasien ini bukan merupakan faktor resiko dari penyakit stroke, jadi bukan stroke headache juga. Dan juga patut dipertanyakan apakah pasien ini sudah pernah mengalami keluhan ini sebelumnya atau tidak gitu. Dari RPS-nya, nyeri kepalanya itu dirasakan pasien terutama setelah minum kopi. Nah, jadi kopi ini jadi faktor risiko juga, dan bekerja di depan komputer terlalu lama. Nah, kopi ini mengandung kafein, di mana si kafein ini mengandung struktur yang mirip dengan adenosin. Jadi dia tuh bisa bervasodilatasi. Jadi ketika kafein ini berikatan dengan reseptor akan menyebabkan vasodilatasi gitu. Nah, ini perlu ditanyakan takaran kopinya, karena kalau banyak gitu ya, lebih dari 120 mg, ini bisa mencetuskan keluhan. Namun kopi terdapat dosisnya diajukan oleh dokter. Kafein ini menjadi pilihan terapi migrain. Terus bekerja di depan
komuter terlalu lama juga merupakan faktor risiko yang dikeluhkan pasien, karena ini juga bisa memicu terjadinya keluhan yang diderita pasien. Nah, dari hasil anamnesis, maka diambil beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama itu ada migrain, bisa aura atau non-aura, tension type headache, dan cluster headache. Gitu. Nah, migrain ini diambil karena ada nyeri kepala ya di salah satu sisi atau unilateral, keluhan nausea, fotofobia, dan nomofobia. Tension type headache juga karena bekerja di depan komputer, aktivitas berat, tension ya berarti tonus ya berhubungan sama tonus. Nah, ini berarti ada penegangan di otot leher, itu harus diperiksa di pemeriksaan fisik nanti untuk memastikan gitu. Kemudian untuk cluster headache biasanya tuh sama unilateral, bekerja di depan komputer, ini tuh gejalanya tuh lebih berhubungan ke mata. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan fisik, hasilnya itu adalah skor visual analog scale. Jadi ini tuh kayak semacam pemeriksaan kayak intensitas nyerinya tuh dari angka 0 sampai 10 gitu, dimana si 0 itu kan tidak nyeri, kalau 10 itu sangat nyeri gitu. Biasanya tuh kayak bisa lah kayak dilihat dari sana ya. Nah, di sini tuh berada di antara moderate to severe, jadi sedang berat. Kemudian paralisis motorik negatif, berarti tidak terdapat adanya gangguan pada gerakan saraf motorik pasien. Kemudian hasil fundoskopinya amaurosis fulgus negatif, berarti tidak terdapat gangguan atau kerusakan pembuluh darah seperti sumbatan retina yang akan menyebabkan munculnya plak, di mana si amaurosis fulgus ini adalah kondisi kehilangan penglihatan dalam periode waktu yang singkat. Kemudian dicek juga pemeriksaan menunjang, pemeriksaan rutin seperti eritrosit, trombosit, leukosit, hematokrit, itu dicek ya. Leukositnya gitu, apakah ada infeksi, dicek juga apakah ada kekurangan darah. Kemudian diperiksa juga kadar gula darahnya ya. Karena memang biasanya si kopi ini tuh pasien-pasien yang sering meminum kopi ini beresiko terjadinya diabetes mellitus gitu. Kemudian setelah pemeriksaan gula darah juga bisa lakukan pemeriksaan elektrolit. Kemudian selain itu bisa juga, ini juga bisa CT scan kepala atau MRI. Biasanya yang lebih murah dulu ya CT scan, neuroimaging. Jadi ini tuh untuk menyingkirkan penyebab sekunder. Biasanya CT scan kepala ini indikasinya tuh pada keluhan yang parah gitu, kayak nyeri pertama kali atau nyeri yang sangat nyeri gitu ya, kayak progresif atau kena trauma atau benturan, ya kayak gitu. Jadi ini tuh untuk memastikan, untuk membantu penegakan diagnosis. Nah, ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah migrain non-aura. Kenapa? Karena di sini tuh nyeri kepala di salah satu sisi atau unilateral, ada keluhan nausea, fotofobia, dan fonofobia, dan nyeri kepalanya berdenyut. Nah, si tension type headache ini dieliminasi karena nyerinya tuh biasanya tuh tidak berdenyut, kemudian ada nyeri tekan pada leher pasien di pemeriksaan fisik. Jadi kan ingat ya, tension itu tonus otot. Nah, biasanya tuh memang ada nyeri tekan di leher. Dan tidak terdapat adanya fotofobia dan fonofobia. Kemudian untuk cluster headache, sama nyerinya itu tidak berdenyut, biasanya itu ditemukan matanya berair. Jadi cluster headache itu lebih keluhan itu banyak ke daerah sekitar mata gitu. Biasanya tuh kayak matanya tuh sering berair atau ada kemerahan di bagian yang nyeri gitu. Lanjut ke tata laksana. Tata laksana itu ada farmako dan non-farmako, ada abortif, ada profilaksis. Untuk abortif ada yang spesifik, ada ini ya, aspirin, ibuprofen, paracetamol. Untuk yang spesifik itu ada triptan, dihidroergotamik, ergotamin, ada antiemetik, anti muntah, bisa dikasih domperidon. Untuk profilaksisnya ada beta blocker, propranolol, timolol, metoprolol, anti epilepsi, topiramate dan asam valproat, dan antidepresi itu amitriptylin. Jadi sebetulnya yang talak abortif ini yang non spesifik dulu, ini dikasih NSAID dulu. Kalau NSAID yang nggak mempan, baru dikasih yang spesifik. Untuk yang non farmakol itu ya dikasih edukasi aja untuk pasiennya bahwa menjauhi faktor pencetus. Jadi semisal kalau memang dengan beraktivitas berat itu menimbulkan nyeri kepala, ya dikurangi gitu ya, dikurangi. Kemudian mengontrol kegiatan yang terlalu berat, mengelola stres, karena memang stres ini menjadi faktor pemicu, jadi faktor psikologis terganggu itu bisa menimbulkan nyeri kepala juga. Menggunakan obat akut atau profilaksis secara wajar.
Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk overview case atau interpretasi kasus satu mengenai migrain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.